Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Kali ini di Cerita Alumni Prasmul hadir seorang alumni S1 Universitas Prasetya Mulia. Bentar, sebenarnya nggak cuma alumni S1 sih, ada alumni yang lain loh. Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo. Halo, saya yang alumni S1. Aku Amanda, yang alumni S1. Saya alumni S1 batch 2, jurusan marketing. Sekarang saya bekerja sebagai penari dan juga pengajar tari. Dan ini adalah... Hai, saya Rahadi Marsito atau bisa dipanggil Dito. Saya alumni S2 Prasetya Mulia, program MMR 35 dan di bidang minornya Finance dan sekarang di JLL. Kebetulan jadi suaminya Amanda, ketemunya di Prasmul. Lucu banget sih, serius ketemunya di Prasmul. Ya, di mana lagi? Kampusnya masih barengan ya, Masih S1 gabung sama S2 ya. 2008. Ya. Cerita sedikit dong, gimana pas awal ketemunya gimana sih sebenarnya? Oh, ini juga berhubungan dengan dance ya. Jadi pertama kali banget tuh, kalau kata Dito pertama kali banget ngelihat aku tuh waktu acara HUT Prasmul yang ke-25. Udah lama ya. Itu aku perform nari saman. Zapin, dua ya? Zapin dan Saman. Zapin. Terus Dito motretin. Jadi kalau misalnya aku punya pekerjaan sebagai penari, Dito tuh punya pekerjaan juga sebelum ini tuh sebagai fotografer. Dan waktu acara 25 tahun kan aku baru masuk S2, jadi otomatis ikut dan ikutan aktif untuk bantu tim dokumentasi. Terus pas motret-motret ya udah ngelihat salah satu yang di fotonya Manda lagi nari. Jadinya ya dari situ awalnya lah gimana bisa berlanjut gitu. Oh, gemes banget sih, so sweet. Kalau setiap kali ke kampus Cilandak ini dong ya langsung rasanya kenangan jalan kembali. belum zaman kampus BSD. Ini buat Amanda dulu nih ya, dari sejak lulus S1 Prasmul, boleh ceritain nggak sih journey karir kamu ya sampai saat ini? Nanti gantian ya, abis itu boleh sama Dito. Oke. Jadi aku lulus S1 tahun 2010, itu masuk L'Oreal, masuk program MT-nya atau PPNY kalau disebutnya. Sebenarnya masuk dulu baru lulus sih. Jadi ada sempat sambil ngelarin tugas akhir, itu di brandnya YSL. Aku stay di L'Oreal selama 2 tahun dan posisi terakhirnya itu sebagai Junior Product Manager di divisinya sebutannya PCI, Prestige Echelon International. Itu basically perfumerisnya lah, pokoknya ada beberapa brand di situ. Abis itu di tahun 2012 akhirnya resign di September 2012. Alasannya emang karena burnout sebenarnya, dan juga kayak pada saat itu mungkin karena efek burnoutnya juga kayaknya nggak yakin deh mau lanjut kerja yang kantoran lagi langsung, kayak mau coba sesuatu yang agak out of the box. Kayak pada saat itu tuh mungkin lagi agak tren mengejar passion gitu, mencari pekerjaan yang sesuai passion gitu. Kalau sesuai dengan passion pasti jalannya akan datang. Intinya pada saat itu begitulah. Terus kayak ngerasa ya udahlah, masih muda ini kan, kapan lagi gitu kalau mau nyoba. Kalau gagal pun juga selalu bisa kembali ke kerja kantoran. Tapi ternyata nggak kembali-kembali. Jadi dari sebelum resign itu, dari tahun 2011 tuh emang udah mulai rutin dance lagi. Dulu kan mungkin dance-nya ya cuma sebagai ekskul, les gitu. Nah ini juga ya ekskulnya gitu lah, ambil kelas kontemporer di weekend. Cuma bisanya emang di weekend karena jadwal kerjanya juga emang padat kan. Nah begitu resign langsung gencar ngambil kelas ini, dan juga kalau ada tawaran freelance. Kebetulan ambil kelasnya tuh di United Dance Works, yang mereka itu punya kelas, punya akademi, dan juga mereka itu dance management gitu ya. Jadi mereka juga punya professional dancernya. Jadi mereka kadang juga ngajakin untuk perform gitu. Jadi freelance mereka. Akhirnya ya berlanjut dari situ ke satu tempat lain ya sampai sekarang. Akhirnya nggak balik-balik kerja kantoran. Kalau Dito gimana ceritanya? Oh, kalau aku juga sebenarnya hobi kayak Amanda, dancer. Aku hobinya fotografi memang dari SMA ya waktu itu, karena memang ada ekskulnya waktu di sekolah dan dibawa sampai sekarang jadi hobi.
pas ketika kuliah di Prasmo kan ngambilnya yang memang full time ya, yang MMR, jadi nggak kerja, tapi sampingan hobi jalan terus, fotografi sama desain grafis. Dan setelah lulus tuh juga sempat kepikiran apa bikin bisnis aja nih, karena kan Prasmo kayaknya lulusannya bikin bisnis kayaknya seru nih gitu kan. Tapi ya akhirnya ya ada karir day ya di MMR itu kan juga di Prasmo Les 2 ada karir day, dan ya yang teman-teman lainnya semua pada apply ya. Akhirnya aku ikutan apply juga, jadi ya nyobain beberapa perusahaan interview, akhirnya cocoknya ya karena background S1-nya properti, jadi ya lanjutnya di BSD waktu itu di Sinarmas Land setahun, habis itu baru pindah ke JLL, Jones Lang LaSalle, dan itu sampai sekarang udah 11 tahun. Fotografi jalan terus sebagai hobi, dan syukurnya ya itu membantu pekerjaan juga sih ya, karena kan properti itu tidak luput dari survei, foto-foto dan lain sebagainya, tapi ya menjalani hobi sebagai akhirnya ya seringnya motretin Manda, motretin keluarga gitu juga ya, tapi akhirnya nggak jadi bisnis yang gimana-gimana juga sih, beda-beda sama Manda. Kalau sebagai freelance motretin nikahan, ya itu pernah sih. Itu sampai kira-kira mungkin sebelum di kerjaan utamanya sibuk sih ya, seiring dengan di JLL-nya promosi dan makin banyak kerjaan ya otomatis waktunya makin nggak ada. Amanda, boleh ceritain nggak kegiatan kamu nih ya secara singkat aja, kalau sebagai dancer tuh kisahnya gimana sih waktu awal akhirnya kamu memutuskan untuk jadi seorang dancer? Apa emang udah dari kecil aku ingin menjadi seorang penari atau gimana ceritanya? Itu memang dari kecil nari, dari kecil ada aja lah di lesin balet, jazz balet, habis itu nggak les pun juga ada aja ya kayak di ekskulnya gitu ikut terus, tapi sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk itu jadi pekerjaan. Nah memang baru pada saat kerja itu kok udah nyemplung di kerjaan kantoran, baru ngelihat ada ya orang yang kerja sebagai dancer yang memang hidupnya ya nari gitu. Mungkin ini rasa gimana, kita kalau misalnya suka sesuatu terus kita les gitu, kita bayar, terus ngeliat orang lain melakukan itu all day, itu kayak cuma sejam dalam seminggu, sementara dia tuh kayak pagi sampai malam nari terus dapat duit. Jadi kan kayak iri gitu ya. Jadi mungkin awal-awalnya tuh itu. Nah dari situ barulah freelance awalnya di UDW, lalu dari situ baru mulai kayaknya nggak bisa nih di satu tempat aja, setelah beberapa 2 tahunan kayaknya baru mulai cari tempat-tempat lain. Memang pada dasarnya kalau kehidupan dancer untuk performance di Jakarta itu semuanya freelance, jadi emang mau manajemen manapun ya mereka akan nyarinya dari full freelance yang sama, jadi emangnya networking aja di situ. Baru setelah berjalan freelancing 1-2 tahun lagi, pas nikah dan pas hamil waktu itu baru deh mulai lebih ke ngajar, karena ngajar juga lebih bisa di-manage kan ya waktunya, paling bisa 1 jam, 2 jam dalam seminggu, kita sendiri yang nentuin koreografinya, badan kita sanggupnya segimana gitu. Nah itulah ngajar, lady style, hip hop tuh biasanya for kids, contemporary, lalu terakhir baru mulai menjelajah ke yang lebih fitness, itu dance cardio sama K-pop. Itulah kalau yang utamanya pekerjaan dancer. Selain itu ya kadang ada iklan atau ada ikut pagelaran atau ada ikut lomba. Tuh. Kalau sekarang tapi karena pandemi ya udah ngajar aja online. Kalau Dito sendiri tadi kerjanya di properti ya Dito ya? Konsultan properti betul. Konsultan properti. Jones Lang LaSalle, perusahaannya perusahaan Amerika listed di New York Stock Exchange. Di Indonesia udah ada dari tahun 81 sih. Gitu. Kalau di situ berarti jadi konsultan ya Dito ya? Iya, kebetulan departemen tempat aku kerja itu bagian yang mengerjakan market and visibility study, research, atau kalau ada investment study untuk developer ataupun investor terkait mereka mau bangun atau invest di properti. Sebenarnya ada yang menginspirasi kamu nggak sih sampai kamu kepingin jadi seorang dancer? Dibilang satu orang persis banget, enggak sih. Cuma ya mungkin yang tadi aku sempat sebut juga sih, pada saat aku mulai freelance barulah kenal dengan dancer-dancer yang lebih senior, mungkin yang udah lebih dulu waktu itu di UDW, di United Dance World, tempat aku bilang emang kayak ngeliatnya pertama keren aja gitu, kayak kerennya tuh yang kayak nggak ngerti kok kayak kita ngelakuin gerakan yang sama tapi beda banget hasilnya gitu. Yang kedua tuh ya itu kayak kan follow-followan akhirnya kan Twitter gitu segala macam. Kayak kalau bagi aku show di Sabtu atau Minggu, terus Senin kembali nih ke dunia kerja, duduk, terus bukalah Twitternya mereka udah standby lagi untuk show satu, sementara
bagi aku tuh masih kayak hangover gitu loh, kayak masih mimpi gitu. Kemarin tuh show, oh my god seru banget gitu, sekarang harus kembali. Sementara mereka ya itu keseharian aja gitu, kayak wah seru juga ya gitu. Pada saat itu sih nggak juga langsung kayak ya udah aku akan meninggalkan dunia kerja ini untuk jadi dancer, nggak juga, cuma mungkin itu trigger awalnya. Kalau Dito nih ya, kalau Dito ini di properti sebenarnya kamu kejebur atau menjeburkan diri ke situ? Kalau aku di properti mungkin karena dari kecil aku orang tuaku, ayah aku itu arsitek dan besarnya juga sebagai kontraktor gedung gitu. Jadi bau-bau properti dan gedung dan rumah tuh familiar kayak gambar kerja dan lain sebagainya. Nah, begitu aku mau masuk kuliah waktu itu S1-nya ke ITB, sempat mau daftarnya arsitek, tapi ayah aku sendiri yang bilang kayaknya tren ke depan udah bukan mikro, udah bukan arsitek lagi toh, coba belajar yang lebih luas yaitu planologi. Nah, tahu planologi nggak? Kalau nggak tahu biasanya nebaknya tanaman atau planet. Planologi itu perencanaan wilayah dan kota. Jadi kalau di luar tuh sekolah planologi itu disebutnya juga urban and regional planning. Jadi tata ruang ya, tata kota. Nah, jadi karena punya bekal S1 itu, dan waktu dulu abis lulus S1 itu kan juga sempat kerja di JLL ya, kontrak waktu itu. Dan jadi udah sedikit tahu tentang dunia konsultan properti itu kayak gimana. Begitu masuk Prasmul, dan lulus sih sebenarnya pengennya balik lagi ke JLL. Cuma waktu itu pas lagi nggak ada opening, jadi ke BSD dulu. Jadinya ke Sinarmas dulu setahun, bekerja sebagai dari sisi developer di sana selama 1 tahun, sampai akhirnya JLL ternyata udah ada open recruitment lagi, pindah deh jadinya, akhirnya ketemu bos lagi yang lama. Jadi nggak kejebur sih, emang menjeburkan diri karena emang suka sih. Kamu jadi dancer sejak kapan? Saya jadi dancer 2 tahun terakhir. Oh, sekarang berarti sudah merambah dunia dancing juga ya, efek dari ini ya, dari Manda ya, dari istri ya. Iya, betul. Hebat loh. Aku tuh kalau berasanya tuh kalau bergerak tuh kayak gedebok pisang gitu. Awalnya memang begitu, Mbak. Awalnya kalau ikut kelas rasanya pengen keluar, belum selesai kelasnya rasanya pengen keluar sih. Kayak badan tuh bener-bener kaku gitu ya. Orang kalau ngeliat orang tuh kayak enak banget gitu, giliran dilakuin sendiri kok gue rasanya kayak gedebok pisang. Nah, selama jadi seorang dancer nih ya, apa sih kendala terbesar yang pernah Manda alami? Agak susah untuk memilih satu ya, ada ada beberapa. Mungkin ini bukan masalah spesifik dancer, tapi freelancer in general gitu ya. Ketika itu bukan suatu kerjaan yang ada jenjang karirnya, bukan sesuatu kerjaan yang ada coverage insurance dan segala macamnya, pasti kehit tuh pertama di keuangan. Susahnya yaitu harus mengatur gimana income dan juga planning jangka panjang untuk bisa nabung. Karena kita nggak ada kenaikan gaji. Pada dasarnya kalau kita mau naikin income kita, ya kita kerja lebih gitu. Cuma kan badan kita, waktu kita semua ada batasnya gitu ya. Jadi itu juga yang jadi concern-nya kita dan juga orang tua lah ya, sama-sama kayak mau sampai kapan tuh akan selalu keluar, mau sampai kapan, padahal kita maunya selamanya gitu. Kalau kita jawab kita maunya selamanya, cuma ketika kita jawab selamanya gitu juga kita mikirin seperti apa selamanya, kan nggak mungkin yang kita lakukan di umur 25 tahun bisa kita lakukan segitunya di umur 50 tahun gitu. Kayak kita benar-benar menulis sendiri gitu. Kalau misalnya di kantor kan kita nanya jenjangnya apa, bagaimana kita mencapai ke sana. Kalau sini kita membayangkan sendiri gitu. Nextnya apa? Nari itu kalau aku ngobrol sama Manda agak kayak atlet ya. Jadi umurnya tuh nggak sepanjang pekerjaan karir yang konvensional yang atau kerja untuk orang. Antara atlet dan musisi. Nah, di satu sisi tuntutan badannya tuh bukan nggak sampai seperti atlet sih, tapi ada tuntutan badan tertentu yang ya lewat dari umur segini tuh lewat lah masa primanya. Di sisi lain seperti musisi, karena ini art gitu, nggak bisa dikuantify, tidak mudah dikuantify, dan juga mungkin bidangnya tuh belum terlalu berkembang di Indonesia. Apresiasi masyarakat tuh belum segitu ya untuk bidang ini. Hal apa sih yang paling penting yang harus saya siapkan kalau misalnya saya pengen jadi seorang dancer yang keren? Saya juga masih belajar. Aku coba jawab dulu, mungkin nanti Dito bisa kasih point of view juga, karena aku dari segi mungkin yang
menjadikan ini pekerjaan, karena tingkat kekerenan yang dicari kan mungkin orang juga beda-beda. Banyak orang yang ketika pengen nyoba dance nih, terus mikirnya tuh susah nih, kayak yang Mbak Nia tadi bilang, aku kok rasanya kayak gembok pisang gitu. Tapi kan dari akhirnya kita nyoba apapun pertama kali tuh susah gitu kan. Kita belajar bahasa gitu awal-awal juga apa sih nggak ngerti sama sekali. Jadi apa yang bikin kita belajar terus ya emang pertama butuh niat aja sih. Karena kalau emang pengen bisa ya kita akan stay di situ. Pada akhirnya kita memang perlu menjalani proses aja gitu. Proses orang ya mungkin ada yang agak lebih cepat, mungkin sama kayak orang ada yang cepat belajar bahasa gitu, ada yang lebih lama, ada yang cepat belajar dance, ada yang mungkin lebih lama gitu. Tapi pada akhirnya semua bisa pada waktunya gitu. Tinggal kita bertahan nggak sampai kita ngerasa bisanya itu. Nah, kedua itu juga perlu fisik yang mendukung. Jadi kalau misalnya orang kalau dancer tuh suka ini tuh ngebangga-banggainnya ya, kayaknya your workout is my warm up. Jadi kalau orang workoutnya tuh adalah push up, sit up, plank, apa gitu, itu tuh warm up-nya kita. Ketika emang kita beneran mau dance serius, yang emang kita tahu ini take a toll on our body, kita melakukan itu sebagai warm up, olah tubuh kita bilang, olah tubuh di awal. Mungkin kalau kita terutama kalau latihannya intens ya, misalnya kita tahu kita akan latihan 8 jam hari ini gitu, pagi-pagi tuh pasti akan workout dulu, karena nggak bisa badan kita lagi baru bangun tidur gitu, masih lemes, diharapkan langsung performnya, ya kita harus workout dulu, itu conditioning. Tapi di luar dari itu juga emang sambil nari itu sambil menurut aku makin ngerti badan sendiri, bahwa yang kita rasa, oh kok gue ngelakuinnya kayak gini, dia ngelakuin gerakan yang sama gitu, cuma nonjok-nonjok doang gitu. Tapi kok gue kaku, tapi kok dia kayaknya asik banget. Karena ada yang nggak bisa diajarin gitu, ada yang emang tambahan groove-nya, apapun itu yang kita kayak cari sendiri dari pengalaman, dari referensi, dari apa. Tapi itu juga butuh kita kenal, oh ini tuh yang ada tambahan bahunya loh, otot bahu tuh gerakinnya gini loh, karena otak kita kadang belum kenal nih sama semua otot di badan kita. Kalau kita olahraga pun kebanyakan kita menggerakkannya major muscle, kita tahu bicep, kita tahu tricep, tapi kita nggak tahu otot-otot kecil. Kalau kita dada pun kita otot besarnya gitu, kita nggak ngegerakin otot yang kecil-kecilnya tuh kita nggak kenal, literally kita nggak kenal gitu. Jadi emang proses mengenal badan tuh fisik yang mendukung, kita perlu workout yang hardcore-nya gitu ya, emang untuk membangun stamina, kekuatan, tapi juga perlu yang kecil-kecilnya gitu, yang kita kayak ya learning by doing, sambil melenturkan lah, membiasakan badan kita bergerak. Dito ini tuh baru mulai olahraga, baru mulai dance umur 36. 35 ya. 35. Umur 35 tahun. Oke. Udah 2 tahun ketahuan di umur. Jadi kalau misalnya orang bilang, ayo lu kan bisa dance karena dari umur 4 tahun udah balet sih. Jadi enggak harus. Kalau mau mulai sekarang pun bisa. Coba ceritakan. Jadi awalnya ya kayak yang tadi Mbak Nia bilang ya, jadi suka nari gara-gara Manda ya ada benernya sih, karena emang dari dulu juga senangnya karena senang nonton kan. Bermula dari nonton sampai akhirnya karena pacaran sama Manda waktu itu jadi mengamati dancer lain juga gitu kan. Jadi lama-lama dari penonton jadi kritikus nih, jadi kritikus nari. Padahal nggak bisa nari. Sampai akhirnya at one point kayaknya boleh juga nih belajar nari gitu, artinya. Dan aku waktu itu belajarnya juga nggak yang kayak street atau hip hop. Aku mau belajar yang emang Manda juga udah sangat excel gitu di sana, yaitu kontemporer gitu kan. Dan di situ yang Manda tadi bilang olah tubuh itu memang benar. Pada akhirnya niat belajar dan fisik yang mendukung tuh memang yang paling penting kalau mau jadi dancer keren. Bukan Instagramnya, bukan kebisaannya meniru dancer siapa, enggak. Tapi memang udah tahu mau jadi apa, dan juga udah tahu fisik yang harus dibangun, tubuh yang dikenal itu apa gitu. Dan
Makanya waktu aku belajar juga itu ya setahun ya yang banyak dipelajari mayoritas ya olah tubuhnya. Jadi ya gedebok pisang itu harus di break dulu. Itu lama-lama lambat laun akhirnya bisa. Dan ketika sekarang ya kalau aku ngelihat track back ke aku waktu dulu awal belajar sama sekarang, ya ini penilaian orang pun juga bilang bahwa oh Dito sekarang dance-nya udah makin luas gitu. Dito dance-nya udah keren gitu. In general, oh ya benar, 2 tahun waktu yang dibutuhkan untuk nge-break gedebok pisangnya itu. Dan gimana sama kayak Manda bilang ya, selain dari ya sama Manda selalu diajarin dan dikritik ya, tapi ya otot-otot mana yang harus gerak gitu ya. Ya itu niat belajar juga harus siap nerima kritikan dan masukan juga. Iya. Itu penting. Menerima kritikan karena kita selalu perlu review gitu kan, mereview sendiri juga. Makanya kayak Dito bilang, ngeliat video dulu sama video sekarang itu penting, karena kadang-kadang kita ngerasa 6 bulan kok kayak gue nggak bisa-bisa juga, tapi begitu kita lihat videonya, improve, pasti. Kalau spesialis di kontemporer tuh sebenarnya apa sih? Boleh ceritain sedikit nggak? Kontemporer tuh biasanya fokusnya di apa sih? Orang tahu biasanya kalau zaman 2010-an, 11-an, pokoknya 2010-an awal tuh ada So You Think You Can Dance. Kalau tahu acara di TV So You Think You Can Dance, itu yang kayak pertama kali mempopulerkan istilah kontemporer. Jadi yang kalau mungkin orang lihatnya yang lyrical, mereka pakai itu jatuh, gitu-gitu. Ada teknik agak baletnya sedikit gitu. Nah itu mungkin yang orang tahu kontemporer. Kalau asal usulnya sendiri, jadi kan kita semua tahu balet ya. Rata-rata kita ngerti balet. Balet itu kan klasikal, pakemnya jelas banget. Semua, everything, toes must be pointed, turn out, lift up, chin up. Lalu muncullah teknik modern. Modern itu dia bilang, kita nggak mau klasik. Jadi kalau misalnya Dito selalu bilang, karena Dito orang musik, jadi selain fotografer, Dito juga hobinya musik. Karena Dito belajar musik klasik, Dito selalu bilang, balet klasik itu seperti musik klasik. Teknik modern itu seperti, dibilang kakinya harus point, nggak mau. Kita mau melakukan ini tapi kakinya flex gitu. Kita mau melakukan ini tapi badannya curve. Lalu adalah beberapa teknik modern. Teknik modern tuh ada contract, gili. Sementara kontrak ini nggak pernah terjadi di balet. Pokoknya mereka membuat beberapa teknik modern. Nah setelah itu, karena itu masih ngomongin teknik, muncul lagi lah kontemporer ketika orang bikin, kayaknya sebenarnya nari itu nggak harus ada tekniknya, nggak harus teknik itu. Yang penting kita ngerti konsepnya apa. Kita mau konsepnya apa, misalnya capek kerja gitu. Kita bisa gerakan keseharian itu kita bikin tarian. Jadi misalnya capek kerja itu kita pulang naik MRT, kita bayangin cuma lalu yang sebelahnya ikutan. Itu harus jadi suatu pertunjukan, itu kontemporer. Gitu. Jadi kadang ada memasukkan teknik, kadang ya udah kayak gitu aja gitu. Lebih ke konsep, kontemporer itu lebih ke konsep. Gitu. Sebenarnya apa sih mimpi terbesar kamu? Jadi aku baru mulai mengenal yang namanya dance movement therapy. Kalau misalnya tahu art therapy, jadi menggunakan art sebagai media terapi. Ini adalah yang spesifik menggunakan dance. Kenapa dance itu spesial? Ada orang menggunakan media lukis gitu kan, lukis sebagai media terapinya, ada yang menggunakan musik. Tapi sebenarnya dance itu cukup spesial karena menggabungkan banyak hal, menggabungkan musik, menggabungkan kinestetik dan juga visual. Itu ketika dilakukan bersama-sama terutama. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang aku pengen pelajarin lebih lanjut dan juga pengen aku bawa ke Indonesia karena belum ada. Sekarang ini tuh dance movement psikoterapis tuh belum ada. Art terapis sudah ada, tapi yang spesifik dance tuh belum. Mimpinya adalah itu saat ini. Itu apa Dito? Kamu mimpi terbesar kamu? Mimpi terbesarnya, ya bisa nemenin Manda jadi salah satu instrukturnya. Kalau di kerjaan kantoran, mimpi sih ya pengen one day mungkin bisa
mimpin perusahaan ya, artinya dengan baik, berkesempatan ya, when the time's right, when the time's come. Aku pengen punya work-life balance yang bisa membahagiakan semua orang di sekitar aku. Menurut Manda, siapa dancer di Indonesia ya ataupun level dunia yang menurut kamu paling keren ataupun inspiratif? Kita berdua kayaknya selalu terinspirasi sama Keone and Mari. Yeah. Keone Madrid dan Mariel Madrid. Mereka juga pasangan dancer, mereka memang benar-benar dancer dan koreografer, sepasang suami istri juga. Dan mereka tuh yang bikin aku terinspirasi adalah mereka tuh street dancer. Jadi mungkin yang lebih kita kenal dengan hip hop atau modern dance, tapi mereka mencoba membuat karya, selalu mencoba membuat karya beyond that. Bukan cuma soal koreografi, itu mereka bikin suatu pertunjukan yang akhirnya masuk tuh ke Broadway ya. Pokoknya mereka masuk ke Broadway dan juga di-recognize sama Disney. Mereka bikin film pendek, mereka mengkoreografikan kartun Disney. Manda dan Dito, belajar di Prasmul nih ya, kalian berasa ada manfaatnya nggak sih saat menjalankan profesi kalian nih ya, baik sebagai seorang dancer ataupun Dito sebagai seorang konsultan. Terus kalau misalkan emang bermanfaat, apa sih yang kalian rasakan paling bermanfaat? Paling bermanfaat adalah kita bertemu satu sama lain. Nggak, tapi itu cukup bermanfaat juga karena untuk menjalani pekerjaan yang ibaratnya satu kerja kantoran, satu kerja freelance gitu, itu memang butuh mungkin mindset ya. Paling penting tuh adalah yang aku rasain adalah mindsetnya. Ya udah langsung ngerti aja gitu. Jadi emang bisa saling men-challenge satu sama lain tuh. Tiap hari kayak lagi presentasi ke dosen. Yang paling bermanfaat dari Prasmul itu justru semuanya, the whole thing, the whole package gitu. Begadang di study hall-nya. Business plan dan juga termasuk ya kayak kenalan sama S1. In a sense, aku setuju dengan statement dulu waktu aku kuliah tuh ada bannernya gede di kampus Cilandak, accelerating your growth. Jadi kalau orang bilang akselerasi mungkin pikirannya cepet promosi, cepet naik gaji, enggak juga. Tapi yang terakselerasi bagi aku setelah selesai kuliahnya adalah bagaimana bisa lebih cepat di dalam melakukan berbagai hal. Ya karena emang tuntutan cepat pekerjaan dan hidup tidak ideal. Itu Prasmul banget. Artinya di dunia ideal mungkin kerjaan udah dikasih tahu game plan-nya, submit-nya nanti 3 minggu lagi kamu bisa ini. Lalu muncullah pertanyaan dosen. Terus kalau gini gimana? Harus dijawab saat itu juga. Bermanfaat lah, the whole package bermanfaat. Tadi kan udah serius nih, sekarang kita seru-seruan dikit ya. Nih ada trivia questions buat Amanda sama Dito. Karena berdua, jadi ini ada 14 pertanyaan. Aku pecah, kalau nomor ganjil berarti Manda yang jawab, nomor genap berarti Dito yang jawab ya. Genap, Oke, ini waktunya cuma 60 detik. Jawabnya cepet aja, nggak usah pakai mikir. Oke, siap ya. Ready, set, go. Siapa penyanyi favoritmu? Ed Sheeran. Apa yang ditakuti seorang dancer? Komentar atau kritikan pedas? Gerakan apa yang paling sering kamu lakukan kalau lagi di depan kaca? Nyisir. Menurut kamu, apa warna favorit Profesor Jisman? Biru tua. Kalau kamu dikasih pinjam satu alat Doraemon selama 1 hari, kamu mau pinjam apa? Pintu kemana saja. Pilih simpanse, badak bercula 1, atau harimau? Harimau. Orang yang aneh menurut kamu adalah orang yang titik-titik. Ngerasa benar terus. Pilih Jenny yang solo atau Jenny from the block. From the block. Sebutkan tempat yang paling nggak bisa dilupain. Payung Prasmul.
Sebutkan 3 kata yang mewakili dirimu saat kuliah di Prasmul. Jenaka, tukang foto, Bekan. tukang ngambek. Makanan apa yang paling kamu nggak suka? Durian. Kejadian apa yang paling nggak bisa dilupain dari Prasmul? Malam keakraban MMR 35. Siapa FF Prasmul yang menurut kamu paling ganteng? Oh, Pak Semi sih dengan Prof. Semi. suitnya yang hijau tua, kemeja hijau muda, dan dengan dasinya yang matching selalu. Kalau disuruh joget sekarang nih ya, lagu apa yang pengen kamu jadiin musik miring? Butter, yes butter. Jadi sekarang ini ya, challenge time nih ya. Karena Amanda adalah seorang dancer, jadi challenge-nya kali ini tentunya berhubungan dengan dancing. Tapi kalau Amanda yang nari biasanya udah pasti jago lah ya. Nah sekarang kita minta Amanda untuk ngajarin saya beserta, mungkin suaminya udah jago juga nih ya, karena udah 2 tahun nari. Ngajarin nari gimana? Sesuai sama lagu yang tadi ya, Butter ya. Kita coba ya. Coba boleh. Oke, kita cobain dulu aja ya. Jadi sebenarnya ada 4 bagian dari rapnya lagu Butter ini. Pertama, kita akan dorong kakinya. Aku akan lakuinnya sesuai dengan koreonya. Jadi sebenarnya kayaknya akan samainya di Mbak Nia tuh mirror, tapi nggak apa-apa, dicobain aja ya. Jadi kamu nggak apa-apa, lakuin ini adalah kiri aja. Ini adalah kiri, ini adalah kanan. Kanan kiri kamu adalah yang Ini. sini, yes, ini kanan. Oke, jadi kita kayak hadap-hadapan. Kalau misalnya aku di pin, aku kayak mirrornya. Nah, pertama, ini kita akan slide. Side, swipe, right, left. Dia kan liriknya gitu. Jadi kita akan swipe kanan. Kanannya kita dorong. Kiri kita dorong. Tutup. Kanan. Tutup. Ya, temponya adalah 1, 2, and 3, 4, and. Good. Dari sini kaki kanannya akan kita angkat, kita tutup, jalan 4 kali. Yes, sambil betul. Dari hadap agak ke kanan, agak ke kiri, kita akan dipindah ke kanan, serongnya ke kanan. Oke, tangannya nggak apa-apa di sini aja. Lalu dari sini kita akan kaki kanan lagi. Jadi kan tadi pertama kanan, kiri, dari sini kanan kiri lagi tapi ke depan. Jadi kakinya akan gini, kanan tutup, kiri tutup, kanan tutup, kiri tutup. Ya, agak cepet ya. 1 and 2 and 3 and 4. Good. Badannya waktu pertama ini agak di drop. Jadi waktu hitung pertama agak drop, lalu dia pelan-pelan bangun lagi. Ya, proses. Jadi pertama langsung drop, lalu proses naik. Ya, coba dulu dari awal. Ya, good. 5, 6, 7, dorong. Kiri, tutup. Kanan, tutup, buka, angkat, 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 angkat. Depan, 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 depan. Itu, jadi bentuknya ada 3. Slide, slide, lalu angkat 4, 1, 2, 3, 4, lalu depan 4 kali. Oke, lalu dari situ kita akan maju, ambil tangan, lalu kita cium tangan kiri. Kayak cowok mau ngambil tangan pasangannya, tapi karena hayal-hayal nggak ada tangannya, jadi tangan kiri. Oke. Sampai situ, oke. Di sini kita langsung tutup lagi. Abis kiss, tutup. Jadi hitungannya adalah 1, 2, 3, 4. Ambil kiss and tutup. Ya, itu udah 2 bagian. Bagian pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian kedua 1, 2, 3, 4. Cium tangan 8. Good. Ketiga ya. Ketiga adalah kita akan extend kakinya. Jadi ini mirip yang tadi, tapi kalau tadi kan kita dorongnya agak jauh, badannya agak miring. Ini badannya tetap tegak. Ini kita cuma tap kakinya kanan dan di kiri, tutup, and then low. Bend your knee. Yes. Ulang lagi, tapi dalam posisi low. Tutup, up.
Yes, good. Coba cepat ya, bagian ketiga aja. Coba kita. Bareng-bareng, 6, 7, 8, 1, 2, tutup, rendah. Extend, switch, tutup, and up. Lalu, habis itu kita akan ulang yang awal. 1, 2, 3, 4. Oh, dari sini kita turn. 5, 6, 7, 8. Kalau di 7, 8 cuma turn. And then seru-seru aja. 6, 7, and slide. And slide. Buka. Angkat. 2, 3. Depan. 1, 2, 3, 4. Ambil tangan. Kiss. And kiri. Kanan. Tutup. Down. Kiri. Kanan. Tutup. Ulang. Slide, step, right, left. Cross and turn. Get it, let it roll. Hey, okay. Nice, itu bisa. Like that, break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so Nice. to the booty. A side step right left to my beat. I like Down. the moon rock with me, baby. Hey. Know that I got the heat. Let me show you 'cause God can see it. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Amanda and Dito, thank you banget ya udah mau ceritain kisah kalian berdua ya sebagai seorang dancer profesional dan seorang konsultan di bidang properti. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan alumni lain yang juga punya passion yang sama. Terima kasih juga Mbak Nia Benar. untuk kesempatannya, untuk undangannya. Senang bisa share mungkin tentang dunia dance supaya yang lain juga mungkin lebih tahu dan lebih tertarik. Thank you so much untuk rekan-rekan alumni yang sudah mau nonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow IG @alumni Prasmul, subscribe YouTube channel dan Spotify Ika Prama. Ikutin terus cerita alumni Prasmul berikutnya. See ya! Dadah.